Selamat tahun baru. Jadi ini adalah tahun baru Imlek COVID yang pertama kalinya. Apakah kamu sudah siap? Tentu saja, protokol kesehatan udah aku terapin. Aku udah taruh silang-silang di sofa untuk kasih jarak 1 meter. Cuman gitu doang. Aku udah melapisi seluruh rumahku dengan cairan antimikrobial yang bisa melindungi sampai 90 hari. Oh iya, aku udah pasang pemindai suhu tubuh dan QR code di pintuku. Aku bahkan udah punya satpam di depan rumahku. Kamu tahu nggak? Kita udah nggak pakai sistem undian untuk alokasi e-tiket ibadah di gereja. Pastinya lah, aku bahkan udah tahu bahwa mulai dari tanggal 20 sampai 21 Februari, tiap wilayah atau zona akan diberikan jatah e-tiket untuk tiap ibadah. Dan bagi saudara yang belum punya Komsel, saudara dapat mengunjungi website kami di ticket.csc.org.sg/request untuk mengisi formulir untuk pendaftaran e-tiket. Tiket akan diberikan kepada siapa yang paling cepat. Bagi saudara yang beribadah ke gereja, ingat untuk menunjukkan e-tiket yang dikirimkan melalui SMS. Dan juga jangan lupa untuk membawa aplikasi Trace Together atau token untuk masuk ke Suntec Singapura. Bro, selamat tahun baru Imlek. Ini jeruk buat kamu. Oke. Dan ini juga buat kamu. Kongsi. Sehat-sehat terus, panjang umur. Bro, ini angpaunya untuk anakmu. Ayo, bro, ini COVID, nggak perlu kasih angpau kayak ginian lagi. Sekarang udah bisa lewat PayNow, Pela, GrabPay, dan Google Pay. Wah, mantap nih. Oh iya bro, kabar baik untuk semua orang tua yang memiliki anak-anak berusia 4-12 tahun. Minggu depan Harvest Kids akan diadakan untuk 2 kali ibadah dari 4 ibadah di gereja, yaitu di hari Sabtu jam 5 dan Minggu jam 10. Ya, anak-anak yang akan menghadiri ibadah Harvest Kids tidak perlu e-tiket, tetapi namanya tetap perlu didaftarkan ke pemimpin Komsel. Untuk info lebih lengkap, silakan ke sesi tanya jawab di csc.org.sg/onsite. Oke bro, jangan lupa pena aku ya. Oh bro, kamu punya anak? Oh, selamat. Bukan. Ini untuk siapa yang tadi makan siang lah. Oh, anyway, kita mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek di tahun kerbau. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang baik dan penuh dengan berkat. Selamat tahun baru. Chinese New Year City Harvest Church， 新年快乐！大家一起拍手，一起唱，好不好？一起来！恭喜呀，恭喜！乐呀乐，逍遥，靠主喜乐，不住的祷告。恭喜呀，大家！有主的满怀。That's right, put a smile on your face, everybody. 一起来，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚锵咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚锵。恭喜啊，恭喜呀，恭喜！乐呀乐，逍遥，靠主喜乐，不住的祷告。恭喜呀，大家有主了满怀，眉开眼笑，苦灵魂。大家一起来，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚锵咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚锵咚锵。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句恭喜啊，就是恭喜。Why don't we go around, just greet one another? Happy Chinese New Year! Woo! People from the back, 后面的，一起来。That's right, go around, greet one another. 友谊和平大君王，他是全能的上帝，投靠他必得平安，必得是神奇。恭喜啊，恭喜恭喜恭喜你！
It's a beautiful day to praise Jesus, amen. It's a brand new year. Thank you, God, that you say in your word, Lord, your mercy, your anointing, your presence, Lord, is new every single morning. Lord, we come to you. We worship you, Jesus. Oh, oh. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Your love surrounds us. 对，举起双手来唱。The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Fill our hearts with your love. Surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this Holy Spirit, overflow this place. Surrounds us. The reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounds us with your love. For God so loved the world that He sent His Son. Your love, your love. Spirit of God, for fresh dawn us.
your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. Oh, we need your presence. Your will be done here as in We need your presence. We need your presence. We need to have encounter with you, Jesus. Encounter with you. Encounter with you, Jesus. Oh, that's right. Let's cry out to Him. Encounter with you. We want to have an encounter with you, Jesus. Speak to us, Lord. Speak to us this morning. Restore, revive. Let our spirit come alive this morning. Just a word from you, Jesus. Just one word from you. Let our spirit come alive. Oh, that's right, church. Just reach out to Him. Let your spirit come alive. Won't you revive us? Won't you restore us? Come and renew us, Jesus. Fall afresh on us. Fall afresh on us. Miracle can happen now, for the Spirit of the Lord. Church, you sing. The air. A miracle can happen now. Oh, Spirit of the Lord. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence.
your presence. Yeah, we need an encounter with you, yeah. We need your presence. Oh. Halo City Harvest Church, luar biasa untuk kembali bersama dengan saudara sekalipun dari Los Angeles ke Singapura. Saya ingin berterima kasih untuk Pastor Kong dan San sudah mengundang saya untuk jadi bagian dari komunitas ini. Terlepas dari segala tantangan yang sudah kita alami, pikirkan tentang apa yang kita lihat selama global pandemic ini menjadi karantina internasional dan setiap orang menghadapi kesukaran-kesukaran yang tidak kita bayangkan, dan bahkan beberapa dari saudara sekarang masih ada di tengah kesukaran itu. Ada yang kehilangan pekerjaan saudara, ada yang kehilangan impian saudara, ada yang melihat dunia saudara itu terjungkar balikkan. Apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah dunia ini? Dan bagaimana kita harus melewati kehidupan ini? Saya ingin bertanya tentang satu kehidupan ini. Ada dari kita yang mencoba bertahan saja, atau bagaimana kita melihat masa lalu kita, tetapi ada satu pertanyaan yang saya harapkan dapat saudara melihat bagaimana kehidupan kita di masa depan. Dunia apa yang akan kita ciptakan? Kita memiliki tahun 2020, ada tantangan yang tidak kita bayangkan. Dan kita masih di tengah-tengahnya, kita masih belum selesai, kita masih ada di tengah-tengah tsunami ini. Tetapi apa yang terjadi biasanya adalah kita biasanya mau mencoba bertahan. Kita memiliki mentalitas untuk paralisis, untuk ketakutan dan apati aja. Tetapi kalau ini adalah waktu di mana kita ada di sini, di mana Tuhan sudah memiliki kita untuk menempatkan kita di tengah-tengah ini, di tengah-tengah peristiwa bersejarah ini, maka kita juga memiliki perintah yang sama, penatalan yang sama, tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk menciptakan dunia yang diinginkan atau dibutuhkan oleh manusia. Saya ingin kita membaca di dalam Yesaya 61 ayat 1-6. Ini adalah ayat Alkitab yang menjelaskan tentang kedatangan Yesus datang ke dunia jauh sebelum Yesus itu datang ke dunia. Kata-kata ini atau ayat ini adalah penjelasan tentang misi Tuhan Yesus, mandat Tuhan Yesus tentang apa yang akan dia lakukan di dunia ini. Inilah yang dituliskan Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala. Kami dombamu dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kami akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Pikirkan tentang pernyataan ini, sangat mengagumkan sekali. Bahkan di tengah-tengah zamannya Yesaya, di mana ada tekanan, di mana penindasan terjadi, yang mana orang-orang di zamannya itu tidak akan melihat masa depan. Mereka tidak akan menganggap, oh besok akan lebih baik lagi, oh kita memiliki masa depan yang lebih baik. Bangsa Israel itu mengalami penaklukan demi penaklukan, penjajahan demi penjajahan, dari penindasan ke penindasan. Apakah dari bangsa Mesir, Kaldean, Persia, atau bangsa Romawi, Babel. Seakan-akan sepanjang sejarah bangsa Israel itu adalah sejarah menginginkan masa depan yang lebih baik di tengah-tengah penindasan yang luar biasa. Dan ini menjelaskan tentang apa yang sedang kita alami sekarang. Kita merindukan masa depan yang lebih baik, tetapi ketika kita melihat bahan yang kita miliki saat ini, seakan-akan nggak mungkin besok itu akan jauh lebih baik dari hari ini. Tetapi Yesaya menyatakan kedatangan Mesias, Yesus Kristus, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus saat ini, bahwa masa depan itu sangat berbeda sekali. Dan dia ingin supaya
Mari kita kembali ke Yesaya 61 ayat 1. Mari kita lihat di sini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Mari kita berhenti di sini. Ada bagian, yaitu bagian permulaan. Bahwa saudara tidak dapat menyampaikan apa yang saudara tidak tahu, tidak lihat, atau saudara tidak percaya. Dan ketika dikatakan bahwa aku di sini untuk menyampaikan kabar baik, artinya dia dapat melihat apa yang tidak kita bisa lihat. Dan apa yang terjadi ketika saudara mulai terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara, mengizinkan Tuhan untuk membentuk kehidupan saudara, bagaimana saudara melihat dunia saudara, bagaimana saudara dapat melihat masa depan saudara, itu akan mengubah sikap tubuh kita dan mengizinkan saudara untuk bertanya, dunia apa yang akan saudara ciptakan dari sudut pandang Tuhan. Ketika saudara dapat melihat dunia yang tidak dapat saudara bayangkan. Sebelum kita masuk ke dalam pernyataan yang lainnya yang sangat luar biasa ini, kita harus dapat melihat, kita harus dapat membayangkan dunia yang berbeda dari orang lain. Ketika saudara berhubung dengan Roh Allah yang hidup, yang ada di dalam diri saudara, Tuhan mengurapi saudara, saudara akan dapat melihat masa depan yang tidak dapat dilihat orang lain. Saudara dapat membayangkan masa depan yang tidak dapat orang lain bayangkan. Di tengah-tengah krisis, saudara melihat penciptaan. Di tengah-tengah keputusasaan, saudara melihat pengharapan. Di tengah-tengah peristiwa di mana seseorang itu sedih, bingung, takut, saudara mulai melihat pengharapan, keberanian, dan kemungkinan yang baru. Sehingga ketika saudara mau melihat apa yang ada di masa lalu, saudara harus mengizinkan Tuhan untuk memberikan saudara mata untuk melihat apa yang tidak dapat bayangkan oleh orang lain. Ya, saya dulu kerja di orang-orang di pinggiran yang miskin. Apa yang saya temukan di situ ketika saudara lihat di luarnya, mungkin saudara melihat ada kemiskinan, kekurangan makanan, kekurangan rumah, tidak punya kekurangan secara ekonomis. Dan ini sangat dapat kita lihat secara tangible, sangat nyata sekali. Tetapi apa yang tidak saya lihat, sampai saya tinggal bersama dengan mereka selama 10 tahun, sekalipun ada kekurangan makanan, tidak memiliki rumah, kekurangan tentang kesempatan, tetapi kekurangan yang paling parah adalah mereka tidak dapat melihat kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak dapat membayangkan masa depan yang lebih baik. Mereka kehilangan impian. Dan ketika saya mulai bekerja dengan orang-orang ini, pertamanya saya mencoba menolong mereka mendapatkan pekerjaan, rumah, atau membangun sebuah hubungan yang lain untuk pendapatan mereka. Mereka bergumul dengan bahan-bahan makanan mereka. Saya mencoba menolong sebisa mungkin yang konkret. Dan kemudian saya harus meyakinkan kepada mereka bahwa kehidupan mereka itu dapat menjadi lebih baik lagi di dalamnya. Saya harus menghadapi atau memperbaiki imajinasi tentang kemiskinan mereka dan mencoba menolong mereka untuk bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka. Kalau saudara tidak memiliki material yang saudara miliki untuk menolong orang lain, untuk menciptakan kehidupan yang baru bagi orang lain, ketika Tuhan menaruh rohnya di dalam diri kita, kita tidak dibutakan oleh kemungkinan untuk adanya masa depan yang lebih baik. Kita tidak membiarkan kekecewaan, ketakutan, atau keputusasaan itu menjadi filter untuk melihat bagaimana kita melihat kehidupan kita. Kita dapat melihat dunia yang tidak dapat kita bayangkan. Orang-orang tidak hanya kehilangan pekerjaan saja di tahun 2020, tidak hanya stabilitas. Mereka tidak hanya kehilangan pengharapan mereka. Mereka telah kehilangan imajinasi mereka. Mereka kehilangan impian mereka. Mereka kehilangan kapasitas untuk melihat masa depan yang dibutuhkan oleh manusia. Roh Tuhan mulai bekerja di dalam saya. Saya dapat melihat hal yang tidak saya dapat lihat sebelumnya. Saya mulai bermimpi, imajinasi masa depan yang lebih baik lagi. Dan saya menyadari bahwa imajinasi itu adalah tempat bermain Allah, di mana Allah menunjukkan kepada saya apa yang dapat Dia lakukan di dalam aku, melalui aku. Dan saya ingin saudara menyadari bahwa imajinasi adalah di mana Tuhan itu mulai menggambarkan masa depan di dalam jiwa kita, di dalam imajinasi kita, di dalam impian kita. Dan kapasitas untuk bermimpi, memiliki penglihatan itu Tuhan mengizinkan kita untuk melihat apa yang orang lain tidak dapat bayangkan. Saudara tidak dapat melihat lagi apa yang dulu saudara lihat. Saudara kehilangan kemampuan untuk melihat masa depan yang lebih baik lagi.
kehidupan yang lebih baik lagi, pernikahan yang lebih baik lagi, persahabatan yang lebih baik lagi. Tetapi apa yang Tuhan ingin berikan kepada saudara? Mata untuk dapat melihat masa depan yang lebih baik. Saudara tidak dapat melihat apa yang Tuhan lihat kalau saudara mulai putus asa, kepahitan, dan marah kepada orang lain. Saudara kehilangan kemampuan untuk merayakan kemenangan orang lain. Kesuksesan orang lain itu seperti kekurangan daripada kesuksesan kita. Ketika saudara melihat masa depan yang lebih baik lagi, saudara dapat membayangkan dunia yang lebih baik, saudara dapat merayakan keberhasilan orang lain. Saudara dapat merayakan impian orang lain, dan dari situ saya dapat mengecek kesehatan jiwa saya. Ketika saya tidak dapat merayakan kesuksesan orang lain, artinya ada sesuatu yang salah di dalam jiwa saya. Ketika saya marah, ketika ada orang lain yang berhasil, ada sesuatu yang salah dengan diri saya, bukan dengan mereka. Ketika saudara mulai membayangkan dunia yang berbeda, dan saudara ingin mengubah kehidupan itu, dunia itu tidak hanya bagi diri saudara, tetapi bagi semua orang. Dikatakan bahwa aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Bukan hanya kemiskinan secara ekonomis, tetapi mereka tidak dapat memiliki kemampuan untuk hidup di dalam kasih yang penuh dengan pengampunan. Dikatakan bahwa, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Saya menyukai pernyataan ini, karena apa yang terjadi adalah ketika kita menciptakan masa depan yang lebih baik, kita mulai merawat orang-orang yang remuk hati. Dan ini adalah masa di mana kita hidup. Ketika saya berbicara dengan orang, mereka benar-benar sukar untuk mengingat hal-hal yang mereka sukai. Mereka tidak dapat mengingat hal yang baik sekali, yang penuh dengan pengharapan. Ketika saya bercakap-cakap dengan orang, saya kaget sekali ketika mereka mudah sekali mengucapkan sesuatu yang negatif. Mereka memandang sesuatu yang dengan kekecewaan dan dengan segala hal yang negatif. Saudara harus menaruh perhatian terhadap perkataan saudara, karena apa yang terjadi saat ini, kita menjadi sangat fokus dengan apa yang sudah hilang dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi luka yang terbuka bagi orang lain. Tetapi ini adalah yang indah di dalam kita. Ketika dunia itu hancur, itu adalah di mana Tuhan menjadi lebih jelas lagi di dalam visinya. Tuhan itu tidak dapat disangkal lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu membawa kesembuhan bagi mereka yang remuk hati. Dialah yang menyembuhkan luka hati kita terdalam. Kita bisa tahu apa tujuan hidup kita ketika kita melihat Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kita harus menyampaikan kabar baik karena Yesus menyampaikan kabar baik. Kita tahu bahwa kita harus merawat orang yang remuk hati karena Tuhan Yesus itu datang untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Misi kita, tugas kita, panggilan kita, kesempatan kita adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ada di bumi itu hanya 33 tahun. Di sepanjang sejarah yang lain, Tuhan Yesus itu ada di bumi melalui kita, di tangan kita, di kaki kita, melalui perkataan kita, kehidupan kita, tindakan kita yang dimanifestasikan terhadap Yesus kepada dunia. Dia membawa kesembuhan, merawat orang-orang yang remuk hati melalui jemaatnya, melalui umatnya. Ini adalah kenyataannya bagaimana Tuhan membuat saudara obat kesembuhan bagi agen penyembuh bagi orang lain. Dia membiarkan saudara menanggung beban itu atau luka itu. Luka yang bisa saudara sembuhkan adalah luka yang saudara mau tanggung. Yang pernah saudara alami. Ketika saudara disembuhkan dari luka itu, saudara akan menemukan obat yang menyembuhkan atau balsam yang dapat menyembuhkan orang lain. Ya, tahun lalu itu adalah tahun di mana penuh dengan kecelakaan dan bencana secara fisikal. Dan bahkan musim panas kemarin, sekitar bulan Juli, saya di Meksiko, dan kemudian saya main tenis. Kita sangat senang sekali. Saya bermain, saya nggak tahu berapa banyak pertandingan yang saya lakukan. Dan malam terakhir sebelum kembali ke LA, saya lari tiba-tiba, nggak tahu kenapa, tapi saya tersandung. Dan kemudian muka saya terkena kebentur di wajah. Saya tergulung-gulung karena kesakitan anak saya di lapangan. Ketika Maria datang dan melihat saya, dia melihat darah dimanapun. Dan ketika saya melihat
wajahnya saya tahu bahwa wah saya keadaan saya parah, dan kemudian mereka bertemu dengan dokter yang lain, dan akhirnya ketemu dengan ahli bedah yang mau operasi wajah saya di Meksiko. Dan mereka harus menjahit di dalam 3 lapisan karena wajah saya itu sudah rusak sekali. Kayaknya bakalan ada bekas luka di situ. Dan yang luar biasa ketika saya kembali dan Kim melihat saya, dia merasa buruk sekali, dan kita tidak pernah memiliki percakapan seperti ini sebelumnya. Dan Kim bilang kepada saya, sayang, jangan khawatir, engkau bisa operasi bedah plastik dan kita bisa menyembuhkan lukamu. Dan aku bilang, aku nggak akan melakukan itu. Aku nggak mau kamu merasa buruk tentang wajahmu, saudara. Engkau dapat melakukan operasi plastik. Terus aku bilang, aku akan hidup dengan bekas luka ini. Menurutku saya luar biasa sekali, karena saya nggak tahu kenapa dia mengatakan ini. Apakah karena dia harus melihat saya dengan wajah saya, atau dia khawatir kalau saya melihat ke cermin. Tetapi saya memutuskan bahwa bekas luka saya itu adalah petunjuk di dalam kehidupan saya, atau pertanda di dalam kehidupan saya. Ya, saya nggak khawatir dengan bekas luka saya. Karena saya memiliki luka-luka lain yang lebih parah di dalam tubuh saya. Tetapi saya pikir di dalam kehidupan kita sebenarnya ingin menghindari luka atau kesakitan. Tapi melalui luka dan melalui kesakitan itu, sebenarnya Tuhan itu membentuk kita dan membuat kita menjadi agen kesembuhan bagi orang lain. Luka yang kita alami itu menjadi bahan di mana Tuhan itu akan membentuk kita dan menggunakan kita untuk menjadi agen penyembuh bagi orang lain. Jadi ketika saudara merasa bahwa, oh Tuhan, kau mengerjakan aku. Tuhan, kenapa engkau mengizinkan aku untuk mengalami luka ini? Kenapa Tuhan, kau mengizinkan aku untuk patah hati, remuk hati? Karena engkau tidak dapat merawat orang-orang yang remuk hati kalau engkau tidak pernah tahu bagaimana hati yang remuk. Dan Tuhan ingin menggunakan kita sebagai umatnya, sebagai agen kesembuhan bagi dunia, karena untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Nah, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita di tengah-tengah segala krisis yang kita hadapi dan bencana yang kita hadapi, kita adalah orang yang harus membawa pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Kita adalah orang yang Tuhan bentuk karena Tuhan Yesus datang ke sini di dunia ini untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yesus yang datang untuk melakukan hal itu, untuk melepaskan kita ketika kita kesusahan. Dan Alkitab mengatakan bahwa kebanyakan dari kita, semua dari kita itu tidak mengalami penindasan yang paling parah. Dan ya, kita juga pernah mengalami kelepasan dari penjara. Ada pendeta kami di Mosaik itu di penjara 5 tahun, dan dia berbicara tentang kehilangan, kebebasan, dan apa yang terjadi. Dan itu berdampak secara psikologis, secara emosional, secara rohani, secara hubungan. Dan dia adalah salah satu orang yang Tuhan memakai dengan cara yang luar biasa. Gerejanya di Mexico City itu meledak dengan banyak sekali jemaat karena dia tahu bagaimana rasanya dipenjara secara jasmani. Jadi dia menghidupi kehidupannya untuk membawa kebebasan, untuk memberitakan kebebasan kepada orang lain. Kebebasan itu tidak hanya datang bagi kita. Kebebasan itu datang ketika kita mengizinkan Tuhan membawa kebebasan yang di dalam batin kita, dan dia melepaskan kita dari keputusasaan, kekecewaan, dan membawa kita masuk dalam pengharapan dan masa depan. Kebebasan apa? Masa depan apa yang akan kita ciptakan? Di mana kita bisa melihat dunia yang tidak dapat bayangkan oleh orang lain, dapat membawa kelepasan, pengharapan kepada orang yang tidak dapat melihat harapan. Saya memiliki percakapan dengan Pastor Kong dan Pastor San di tengah-tengah masa-masa yang paling gelap yang mereka alami, di tengah-tengah keputusasaan yang mereka alami, ketidakadanya pengharapan, dan semua krisis yang mereka hadapi dalam kehidupan. Saya hanya mendengarkan adanya kata-kata pengharapan, kata-kata optimis, dan
menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan akan masa depan. It's not in the light. Bukan di tengah-tengah terang ketika kita harus hidup di dalam kegelapan. Hanya ketika terang itu dimatikan dan kita dikelilingi oleh kegelapan, maka kita akan menemukan apakah kita memiliki keberanian di dalam diri kita untuk kita terus bergerak maju di tengah-tengah kegelapan tanpa kita dapat melihat apa yang ada di depan kita. Beberapa minggu yang lalu istri saya ingin mengajak saya kita berlibur untuk kita pergi ke East Coast, dan kemudian kita terbang ke New Jersey, dan kemudian kita menyetir mobil, kita melewati pegunungan, dan kita mencoba, kita nggak tahu kapan waktu yang tepat, tetapi ketika kita melewati pegunungan ini, aku nggak tahu, saya melihat ada truk yang besar sekali dan melewati pegunungan yang berkelok-kelok dan jurang di kanan kiri, dan tiba-tiba ada kabut yang gelap sekali. Kita nggak bisa lihat apa yang di depan kita, dan saya harus menyetir melewati pegunungan yang berkelok-kelok ini, dan di mana kanan kirinya itu semuanya tebing curam, jurang, dan saudara tidak dapat melihat ke bawahnya, dan aku tidak dapat melihat. Nah, saya capek sekali menyetir cuman beberapa kilo per jam saja hanya untuk melewati kegelapan ini. Untuk melewati krisis ini secara psikologis, ini mengerikan sekali ketika kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan kita. Tetapi saudara harus terus bergerak maju ke depan. Sejujurnya waktu itu, ketika saya berusaha menyetir, saya hanya mengikuti mobil yang di depanku. Sekalipun saya tidak dapat melihat jalanan, saya dapat melihat mobil di depanku. Sekalipun saya tidak dapat melihat sekeliling saya dapat melihat mobil itu. Dan saya menemukan cara untuk melewati pegunungan itu, cara untuk menyetir di tengah-tengah kegelapan tanpa kita tidak jatuh ke dalam jurang. Kita dapat mengikuti mobil di depan kita. Dan itu adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan juga di tengah-tengah kegelapan ketika dunia seakan-akan gelap. Dunia memiliki kabut yang sangat gelap sehingga kita tidak dapat melihat apa yang di depan kita. Tuhan Yesus menjadi orang yang akan menunjukkan jalan di depan kita, dan itu adalah pengharapan. Sekalipun di tengah-tengah kita itu dipenuhi dengan kegelapan, dan sekalipun masa ini dipenuhi dengan perasaan yang berat sekali, dan kita sedih, kita merasa putus asa, saya ingin saudara dekat dengan Tuhan Yesus. Ikuti Tuhan Yesus di tengah-tengah kegelapan. Mendekati dan ikutilah Tuhan Yesus, karena Dia akan membawa saudara melewati kegelapan ini ke jalan ke seberang. Dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Karena kita hanya tidak untuk secara pribadi sendiri, tetapi dikatakan mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saya suka dengan ini. Aku akan membangun mereka, aku akan memulihkan mereka. Aku akan menggantikan kesedihan mereka dengan puji-pujian. Aku akan menggantikan kepingan kehidupan mereka dan menyembuhkan mereka. Dan inilah yang akan mereka lakukan. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu sudah menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan kamu akan dinamai pelayan Allah. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Saudara akan menciptakan dunia dari kepingan hidup saudara. Saya ingin saudara perhatikan, di ayat yang pertama dikatakan bahwa apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Apa yang akan dilakukan, tapi sekarang Tuhan sedang memberitakan kita apa yang akan Tuhan lakukan melalui kita. Dia akan menyembuhkan hati kita yang remuk hati. Dia akan
menciptakan di dalam kita, memberitakan kabar baik. Dia akan menciptakan dunia yang baru di dalam diri kita ketika dia menciptakan kita sebagai ciptaan yang baru. Kita ciptaan sebagai ciptaan yang baru. Dia melakukan itu karena dengan demikian saudara dapat menciptakan dunia yang baru. Saudara tidak dapat menciptakan apa yang saudara tidak miliki. Saudara hanya dapat menciptakan sesuatu dari apa yang saudara miliki. Siapa diri saudara? Saudara akan menciptakan sesuatu dari hati yang sebagian dari hidup kita yang sudah remuk. Dikatakan di ayat yang keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Los Angeles sudah menjadi kota yang sunyi di tahun 2020. Saudara menyetir Melrose Avenue, Melrose Place, dan saudara melihat bangunan demi bangunan itu dirobohkan. Saudara melihat bangunan-bangunan itu dihancurkan. Saudara melihat bisnis demi bisnis itu tidak dapat bertahan di tengah-tengah karantin nasional, dan kemudian di balik setiap bangunan itu ada kehidupan yang sudah putus asa juga. Di balik setiap restoran atau bisnis atau toko yang sudah ditutup, ada orang-orang yang kehilangan impian mereka, kehilangan masa depan mereka, dan mereka kehilangan pengharapan mereka. Katakan, aku akan melakukan ini di dalam dirimu supaya engkau dapat membangun reruntuhan ini. Aku akan membangun engkau supaya engkau dapat memulihkan tempat di mana yang sunyi. Aku akan melakukan ini kepada engkau di dalam engkau supaya engkau dapat memperbaharui apa yang sudah hilang, memulihkan apa yang sudah terhilang, dan menciptakan apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Inilah yang ingin Tuhan kerjakan melalui saudara dan melalui saya. Dia ingin mengajarkan kepada kita bagaimana menciptakan dunia yang baru dari remuan kehidupan kita. Ketika saudara hidup lebih panjang, saudara belajar bahwa saudara tidak sembuh lebih secepat dulu waktu masih muda. Saya dulu suka main basket, dan saya masih suka main basket. Saya masih suka kegiatan yang jasmani, tetapi saya tidak sembuh cepat seperti sebelumnya. Kalau saya terluka, saya membutuhkan 3 minggu, 6 minggu untuk tiba-tiba saya harus operasi inilah, tiba-tiba bau saya lepas lah. Seakan-akan semakin saya tua, semakin lambat saya untuk pulih dalam kesehatan saya. Dan saya waktu itu pergi ke dokter saya main basket, kemudian bau saya lepas, dan ligamen saya itu robek. Dan sekitar 5 minggu sudah berlalu. Dan dokter mengatakan, aku bingung. Kamu sebenarnya kan sembuhnya cepat, kenapa kamu tidak sembuh-sembuh juga? Dan saya suka dengan fakta bahwa saya memiliki reputasi, bahwa saya dapat sembuh dengan cepat. Tapi saya juga cepat terluka juga. Tetapi alasan kenapa saya sembuh dengan cepat adalah karena saya mau melewati luka itu. Banyak orang yang terluka, mereka membiarkan sakit mereka itu untuk membatasi kegiatan mereka. Tetapi saya itu belajar ketika kita melampaui rasa sakit itu, kita akan sembuh lebih cepat. Semakin saudara itu dapat menahan rasa sakit, saudara dapat menguatkan bagian yang hancur itu. Ya, seringkali kita mau coba menghindari rasa sakit di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak melewati rasa sakit. Terus banyak orang juga yang datang kepada Tuhan Yesus supaya tidak memiliki rasa sakit di dalam hati mereka. Tetapi kalau saudara mengikuti Tuhan Yesus, sebenarnya saudara akan tahu bahwa kita itu memiliki rasa sakit yang lebih parah lagi. Karena Tuhan tahu bahwa rasa sakit yang kita alami itu, atau yang kita rasakan itu dibutuhkan bagi kita supaya kita memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang Tuhan inginkan supaya kita dapat menciptakan bagi dunia di sekitar kita. Dan bagian dari apa yang dapat kita lakukan adalah kita belajar untuk mengambil remukan kepinginan hati kita, dan kemudian kita menciptakan dunia yang baru melalui remuan ini. Ya, kalau misalkan saudara terluka, saudara tahu bagaimana cara beradaptasi. Selama saudara tidak mengizinkan bahwa luka itu keremukan remuk hati saudara untuk mendefinisikan karakter saudara,
tentang siapa diri saudara sendiri, dan itu baik-baik saja. Jadi kita dapat membuat keputusan bahwa rasa sakit itu akan membatasi kehidupan kita, atau rasa sakit itu akan menguatkan kita ketika kita melewati rintangan ini. Kebanyakan dari kita, ketika kita semakin tua, kita semakin nggak mau untuk menghadapi rasa sakit yang kita sebenarnya butuhkan untuk mencapai kebesaran. Untuk kita dapat masuk ke masa depan yang Tuhan siapkan, untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dan ngomong-ngomong, tidak ada hal yang dimana Tuhan memanggil kita yang tidak akan membuat kita bayar harga. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sudah memanggil saudara untuk melakukan hal yang besar? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah saudara siap untuk membayar harganya? Ada masa depan yang dapat kita ciptakan di Singapura. Ada masa depan yang tidak bisa diciptakan tanpa keputusan yang saudara lakukan. Ada masa depan di Singapura, di gereja kita, keluarga kita, komunitas kita yang butuhkan dari ketekunan kita, dari kegigihan kita, tergantung kepada keputusan kita. Segala Asia itu juga membutuhkan dari komunitas saudara. Hanya dapat terjadi ketika saudara memutuskan untuk mengambil rasa luka, rasa sakit, dan menggunakannya sebagai kehormatan. Saudara mengizinkan untuk Tuhan memakai rasa luka saudara dan membuatnya untuk menjadi agen penyembuh bagi semua orang yang berhubungan dengan saudara. Saudara tidak mengizinkan saudara untuk hidup di dalam penjara, tertawan di dalam rasa luka saudara, tetapi engkau mengizinkan Tuhan melepaskan saudara sehingga tidak ada penjara yang dapat menahan saudara dari kelepasan saudara. Sadari bahwa ada masa depan yang menanti bagi seseorang yang memiliki keberanian untuk menciptakannya. Kita lihat di ayat yang ke-6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayanan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Aku nggak tahu apa yang harus saya lakukan dengan ayat ini. Saya nggak tahu bagaimana ini dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita, tetapi saya akan bersandar kepada ayat ini dan mengizinkan diri saya untuk menerima janji ini. Bahwa kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saya pikir Tuhan hanya ingin mengatakan bahwa tidak akan ada yang dapat menghalangi kita untuk menghidupi kehidupan yang telah diciptakannya bagi kita. Karena saudara adalah pencipta masa depan. Saudara akan dipanggil sebagai imam Tuhan, dinamai pelayan Allah kita. Dan Tuhan telah membiarkan seluruh alam semesta ini untuk memberikan ramahnya kepada saudara. Apapun yang sudah Tuhan ciptakan, itu diciptakan untuk memberikan kita kehidupan. Saudara, lihatlah dunia saudara. Saudara dapat menghirup oksigen yang tidak perlu kita bayar. Kita minum air yang bersih, yang Tuhan berikan ada di bumi ini. Kita menghidupi kehidupan di planet yang kecil ini, di tengah-tengah alam semesta. Karena seluruh alam semesta itu seakan-akan berpusat kepada kehidupan kita, sehingga memastikan kita bisa bangun pagi setiap hari dengan kesempatan untuk hidup, menghidupi kehidupan yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita. Tahun 2020 itu adalah tahun yang luar biasa. Saya memiliki banyak sekali cerita. Saya dulu harusnya berada di Singapura 2 kali, di Kuala Lumpur beberapa kali, kemudian ke Jepang. Aku harusnya ada di London 2 kali. Aku harusnya pergi ke UK, ke Eropa, Amerika Selatan beberapa kali, dan segalanya tiba-tiba harus terhenti begitu saja. Seluruh dunia. Dan kehidupan saya tiba-tiba tidak ada apapun yang terjadi. Ada satu momen di mana saudara bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya pikir ini adalah panggilan saya, dan saya pikir ini adalah kehidupan yang saya miliki untuk tahun 2020. Ini adalah masa depan saya, ini adalah misi saya, panggilan saya, masa depan saya. Tiba-tiba semuanya hilang begitu saja.
Dan saya melihat beberapa teman saya kehilangan pekerjaan mereka, bisnis mereka, bahkan keluarga mereka. Banyak sekali kehilangan keluarganya. Karena tekanan pada zaman ini lebih dari apa yang dapat mereka tanggung. Jadi di tengah-tengah apa yang dialami ini, saya tahu saya harus menciptakan. Saya tahu di tengah-tengah krisis ini saya harus menemukan cara untuk menciptakan masa depan. Jadi saya melakukan banyak sekali proyek di sini di Gereja Mosaik. Membangun sekolah di Malawi. Dan tiba-tiba kita harus membuat keputusan. Apakah kita harus membuat sekolah ini, membangun sekolah ini? Tentu saja akan ada biaya-biaya. Kita tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun sekolah ini. Dan saya pikir itu akan sekitar 100.000 lebih atau $1 juta. Saya pikir kita harus berhenti untuk saat ini. Saya nggak tahu apabila kita dapat menanggung beban ini. Tetapi di dalam diri saya merasakan bahwa, kamu nggak bisa menarik kembali. Maju saja ke depan karena Kim tidak akan menyerah dengan proyek ini. Dan istri saya itu fokus kepada sekolah ini, bahwa dia akan membangun sekolah ini dengan timnya dan mengedukasi 600 anak dari sekitar 63 suku bangsa di salah satu negara yang paling miskin di dunia. Benua yang dimana kita harus bertanggung jawab atasnya juga. Jadi tanpa saya ketahui, kita kemudian maju, bergerak, dan kemudian kami menaruh yayasan dan kemudian mendirikan ini. Dan kemudian kita membangun sekolah ini dan mimpi itu yang dari kecil tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Seakan-akan Tuhan mengatakan, nggak masalah, karena engkau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Bukan berarti kita akan hidup di dalam kemewahan, tetapi artinya kita memiliki semua bahan atau semua material yang kita butuhkan untuk memenuhi tujuan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin membagikan kisah hidup saya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya memiliki perusahaan. Saya terlibat di dalam perusahaan ini tentang fashion, tentang movie. Saya selalu menjadi businessman, entrepreneur. Dan tiba-tiba ada krisis ekonomi yang membuat saya bangkrut. Semuanya harus ditutup. Dan saya gagal. Saya sering kali gagal di dalam kehidupan saya sebelumnya. Jadi saya sangat familiar dengan kegagalan. Dan perusahaan saya harus ditutup. Saya harus membayar hutang saya selama 5 tahun, dan saya harus memastikan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan saya itu menyelesaikan setiap proyeknya. Jadi saya kemudian mengambil hutang sekitar $1 juta, memastikan bahwa tidak ada akibat yang negatif ketika mereka bekerja dengan perusahaan saya. Dan ingatan itu ada di dalam diri saya. Jadi saya memiliki gudang yang penuh dengan material yang dulu saya gunakan untuk mendesain tas saya, baju, dan sebagainya. Istri saya mengatakan, jual sajalah, lupakan masa lalu. Anak saya juga, ayah jual aja, jangan kembali ke masa itu. Tetapi ada di dalam diri saya yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu peristiwa yang menyakitkan di dalam kehidupan saya, dan saya akan berpegang kepada material ini karena satu hari saya akan membuat fitur yang baru dari material yang menggambarkan luka saya, sakit saya. Jadi tahun 2020 di tengah-tengah pandemi, saya memutuskan saya akan kembali di dalam fashion industry, dan saya akan membuat brand yang baru, koleksi yang baru. Saya akan menciptakan dari krisis, dari rasa sakit. Saya akan menggunakan material yang menunjukkan, menggambarkan kegagalan saya, kekecewaan saya, kegagalan saya. Dan saya akan menciptakan sesuatu yang baru dari kegagalan saya. Jadi saudara adalah salah satu dari orang-orang pertama yang melihat apa yang saya pakai saat ini adalah koleksi daripada merek baju saya. Dan ini adalah kain lama yang digunakan untuk mengekspresikan masa depan yang baru. Tidak setiap hari ketika kita bangun pagi, saudara entah harus
putus asa atau memiliki pengharapan? Saudara memakai keberanian atau ketakutan? Tahun 2020 itu mengingatkan kepada saya bahwa di mana kita itu dapat memulihkan. Sebenarnya kita dipanggil untuk memulihkan dunia ini. Dan saya mau bangun pagi dan mengingatkan diri saya bahwa Tuhan, orang-orang itu membutuhkan saya untuk sebagai teladan. Bagaimana saya ingin menciptakan dunia ini? Saya ingin menciptakan masa depan, dunia yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan iman. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saya nggak tahu apa kegagalan yang saudara alami. Apa bekas luka yang saudara alami. Sakit hati yang pernah saudara alami. Tetapi saya ingin bertanya. Tuhan dapat mengambil setiap material, setiap kepingan, remuk-remuk kekecewaan dalam kehidupan saudara. Dan menggunakan serpihan itu untuk menciptakan saudara yang baru. Ciptaan yang baru. Kehidupan yang baru, masa depan yang baru. Jangan pernah meremehkan apa yang Tuhan bisa lakukan dengan pecahan material di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya adalah, masa depan apa yang ingin saudara ciptakan? Masa depan apa yang saudara ingin miliki? Tuhan Yesus masuk ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia menjadi manusia, memilih bahannya. Dia berjalan di tengah-tengah kita. Dia mengizinkan dirinya yang tidak bersalah untuk disalibkan sebagai kriminal. Dia memberikan kehidupannya bagi kita supaya kita dapat hidup. Dia mati di kayu salib bagi kita. Supaya kita selalu tahu bahwa ada masa depan dan pengharapan. Ada kelepasan bagi setiap kita. Dan kalau saat ini saudara merasa, aduh Tuhan, kehidupanku kok kayak gini. Atau mungkin saudara bergumul dengan keputusasaan, depresi, saudara penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Atau saudara merasa bahwa, Tuhan, aku gak tahan lagi. Aku gak tahu bagaimana saya harus kembali kuat lagi. Aku gak tahu bagaimana saya harus percaya masa depanku itu bisa menjadi lebih baik, untuk menyadari bahwa itu adalah kenapa Tuhan Yesus datang. Dia mengambil setiap luka saudara supaya saudara disembuhkan. Dia mengambil rasa sakit saudara sehingga dia dapat memberikan saudara kekuatan. Dia menderita di dalam kematiannya supaya dia dapat menjadi sumber kehidupan bagi saudara. Dia hanya menunggu saudara untuk membuka hati saudara kepada Tuhan, untuk percaya kepada Dia, supaya Dia dapat menciptakan saudara yang baru. Dan saudara dapat menciptakan dunia yang lebih baru lagi. Kalau saudara mendengarkan khotbah ini dan saudara tidak pernah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara, saya ingin mengundang saudara saat ini untuk berdoa sebuah doa yang sederhana sekali. Saat ini, kalau saudara tahu saudara membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus, membutuhkan kelepasan, membutuhkan pengampunan, dan mungkin saudara sudah berpikir bergumul saat ini, tetapi saat ini saudara sudah siap untuk mempercayai Yesus dengan kehidupan saudara. Saya ingin saudara mendoakan ini. Yesus, aku memberikan kehidupanku kepadamu. Itu aja. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku memberikan hidupku bagimu. Sesederhana itu. Karena begitu saudara memberikan kehidupan saudara kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan hidupnya bagi saudara. Jadi Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi saudara 2000 tahun yang lalu. Tapi Dia juga menunggu supaya saudara memberikan kehidupan saudara kepada Tuhan. Dengan demikian saudara akan dapat melihat dunia yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Saudara dapat menjadi penyembuh bagi dunia saat ini. Karena saudara memiliki sumber pengharapan, saudara dapat membawa pengharapan. Saudara sekarang memiliki seseorang yang dapat mengambil setiap serpihan remuan hati kita, dan Tuhan akan menciptakan sesuatu yang baru di dalam diri kita. Saudara dapat membayangkan sekarang apa yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Saudara akan menciptakan sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan bisa ciptakan sebelumnya. Kalau saudara sudah berdoa, Tuhan, aku memberikan hidupku kepada Engkau, pencipta segala alam semesta. Dan saat ini, hari ini,
ini adalah awal mulanya akan masa depan saudara yang lebih baik. Jadi pulang ke rumah, makan siang, makan malam, dan bertanyalah akan pertanyaan ini. Masa depan apa yang akan kita ciptakan? Tuhan berkati saudara, Pastor Kong, Pastor San. Terima kasih untuk mengizinkan saya ada di sini hari ini. Tuhan berkati. Saya tidak sabar untuk kembali bersama dengan saudara di Singapura. Tuhan berkati. Selamat Hari Raya Imlek City Harvest Church dan terima kasih telah bergabung bersama dengan kami secara online. Firman Tuhan yang luar biasa sekali yang kita dengar dari Pastor Erwin McManus berbicara tentang Pastor Erwin, dan tentu saja kita menyiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan di hari ini. Saya ingin memberitahukan kepada saudara di film dokumentari di Netflix yang baru saja saya tonton, judulnya Minimalis. Ini adalah film yang bagus sekali untuk kita lihat, terutama di masa musim-musim bersih, di mana kita itu masih harus tinggal di rumah untuk merayakan Hari Raya Imlek. Ini akan menginspirasi saudara untuk membersihkan rumah saudara dan hidup rapi. Nah, ngomong-ngomong, Pastor Erwin itu juga ada di dalam film dokumenter ini. Dan salah satu dari quote-nya, kutipan yang dia katakan adalah, dia mengatakan alasan kenapa pesan mengenai minimalisme itu sangat dahsyat sekali adalah karena kita senang menikmati hal-hal yang salah. Dan kita mati kelaparan akan hal-hal yang benar-benar penting. Ketika beliau mengatakan hal ini, maka saya itu setuju dengan dia, terutama di ayat ini, di mana Yohanes Pembaptis mengatakan di Yohanes 3 ayat 30, dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara tahu, kalau saudara ingin hidup rapi di luar, maka penting sekali saudara harus belajar untuk hidup dengan sederhana di dalam kita. Apapun yang saudara mau lihat di luar, itu harus pertama-tama dibangun di dalam diri kita, dan dari dalam keluar itu akan diekspresikan dan itu akan dapat kita jaga. Oleh karena itu, Kristus harus makin besar, tetapi diri kita harus makin kecil. Kristus harus makin besar tahun ini, tetapi konsumerisme itu harus makin berkurang dalam diri kita. Kristus harus makin besar di rumah, dan hal yang berantakan dari diri kita harus makin berkurang. Siapa yang dapat katakan amin? Dan cara kita untuk menyingkirkan konsumerisme itu adalah benar-benar dengan menjadi seorang yang memberi, bukan penimbun. Perhatikan, saya mengatakan sebagai orang yang memberi, bukan hanya tindakan untuk memberi saja. Dua hal yang berbeda. Karena dengan menjadi seorang yang memberi, itu berhubungan dengan hati kita dan dengan apa yang ada di dalam batin kita. Tetapi satunya, tindakan untuk memberi saja, itu hanya kewajiban. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan saja. Jemaat Tuhan, kalau saudara ingin hidup rapi, maka kita harus menyingkirkan kekacauan, keberantakan yang menghalangi hati kita untuk menjadi seorang pemberi. Misalkan kesinisan atau kekecewaan, atau mungkin ketidakpercayaan, apapun itu. Kalau saudara ingin menghidupi kehidupan yang rapi, yang di luar, pertama kita harus hidup rapi di dalam batin kita, dan hanya dengan demikian dari manusia batin kita yang rapi, kedermawanan, kemurahan hati itu akan diekspresikan di rumah kita dan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan Kristus harus makin besar, dan hanya ketika dia menguasai kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mampu mengekspresikan tentang kehidupan Yesus di luar. Gereja City Harvest, ketika kita menyiapkan itu untuk memberi, Tuhan tidak butuh angpau dari kita. Tetapi apa yang dia inginkan adalah hati kita. Oleh karena itu, hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan di hari Imlek ini adalah hati yang penuh murah hati. Hati yang mengasihi dia dan mau menghormati dia dan mau memberkati dia di dalam musim ini. Dan saya ingin menguatkan saudara untuk memberikan yang terbaik di Hari Raya Imlek ini, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan dan pemulihan saudara. Amin. Saudara siap untuk memberikan yang terbaik? Saudara, saya tahu bagaimana caranya kita memberi, apa yang harus kita lakukan. Di layar saudara, saudara dapat scan QR code. Kalau saudara dapat memberi melalui PayNow, dan apakah saudara tahu dengan scanning QR code, saudara juga dapat menggunakan Google Pay untuk memberi. Saudara juga mendapatkan rebate yang saudara inginkan. Dan pada saat yang bersamaan, saudara dapat memberi melalui transfer bank, atau saudara dapat
mengirimkan cek saudara kepada kami, saudara dapat mencari alamat surat menyurat kami di website kami. Terima kasih saudara untuk hati saudara yang memberi yang terbaik, dan saya ingin saudara siapkan hati saudara untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kalau saudara siap, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada tahun ini Tuhan, Engkau menyiapkan kami Tuhan untuk hal-hal yang terbaik yang sudah Engkau siapkan di masa depan kami. Aku berdoa Tuhan, sebelum berkat itu datang Tuhan, sebelum Engkau membuka tingkap-tingkap langit surga Tuhan dan mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami Tuhan, kami harus mau Tuhan untuk dapat untuk Engkau membentuk karakter kami semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Persepsi kami Tuhan terhadap uang Tuhan, terhadap pemberian itu juga harus dibenarkan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, semakin kami memberi Tuhan dari hati kami Tuhan, dari kemurahan hati kami, bukan karena tekanan Tuhan, maka kami semakin diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak, kami ingin memberi yang terbaik Tuhan hari ini Tuhan. Berkati kami 100 kali lipat Tuhan. Penuhilah kebutuhan kami Tuhan, terutama tahun 2021. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk pemberian saudara. Setiap Church, sekali lagi saudara dapat scan QR Code, saudara dapat memberi melalui PayNow, Bank App, atau Google Pay. Tuhan memberkati orang yang memberi dengan murah hati. Terima kasih. Kong Si Fa Zai. Selamat Hari Imlek. Nah, saudara tahu, tidak sabar untuk menunggu saudara kembali beribadah di gereja secara onsite minggu depan, Februari tanggal 21, 2022. Kenapa saya memberitakan saudara ini? Karena minggu depan saya akan berkhotbah, jadi saudara dukung saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih.